Mas Wisnuwardana. Halo Mas, apa kabar? Ya, alhamdulillah Pak, baik. Lagi di mana sekarang? Lagi di sekolahan ini, lagi piket kebetulan Pak. Oh, tapi sekolah libur kan? Sekolah libur sampai tanggal 26 ya. Kota Pekalongan sampai tanggal 26. Oh, oke oke. Mungkin informasi awal buat teman-teman yang baru mendengar atau baru masuk, Mas Wisnuwardana ini adalah alumni PJKRU GRIS dan dia adalah alumni pertama yang menjadi PNS. Betul ya, Mas? Woi, Alhamdulillah ya keren. Pak. Keren, 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 keren. Penempatan di mana, Mas? Di Kota Pekalongan Pak, tepatnya di SD Keputaran 6, di tengah-tengah kota. SD Keputaran 6. Putra 6. Keputaran. Keputaran 6. Itu di Iya, kota Tegal. di Pekalongan. Astagfirullah, Pekalongan. Oke, di Pekalongan. Lah, nek asli kamu mana, Mas? Asli saya Batang Pak. Cuman kan Oh, kemarin Batang itu enggak buka lowongan lah. Saya larinya ke Pekalongan. Banyak sih yang daftar di sini. oh Orang gitu. Batang juga. Oke, oke, oke. Sebelum cerita ke sana, nih kan Mas Wisnu itu alumni dari PJKRU Kris nih. Saya pengen tahu dulu, mungkin teman-teman yang lain pengen dengar juga. Mas Wisnu angkatan berapa ya? Angkatan tahun 2014 belum masuk angkatan pertama kebetulan ya. Oh, oke. Malah duluan kamu masuk UGRIS, Mas. Ini kebetulan saya pakai baju UGRIS juga. Jadi memang angkatan pertama untuk PJKR adalah 2014. Saya baru masuk Iya. itu 2016 awal. Maret kalau nggak salah saya baru masuk. Jadi kamu sudah setengah jalan, saya baru masuk ya. Eh, Iya, iya. Dulu lulus masih lulus lulus tahun berapa berarti? lulus tahun 2018. Akhir tahun kalau nggak salah bulan Oktober apa itu ya? Oktober kalau enggak November itu, Pak. Oke, 2018. 18. Berarti Iya. pas 4 tahun ya, 8 semester. Iya. Woi, Alhamdulillah pas 4 tahun. mantap, mantap. Terus kamu akhirnya tes CPNS-nya kapan? Tes CPNS lah kebetulan 2018 itu kan ada formasi, Pak. Lah, barengan dengan wisuda itu selang beberapa hari itu kebetulan masih buka pendaftaran. Ya, situ juga saya daftar tahun 2018. Tesnya di tahun 2019. Oh, jadi pendaftaran di 2018, ujiannya atau tesnya di 2019 ya. Ya, selama 2018 sampai 19 itu. Masih ingat nggak bulan apa tuh di Januarinya? Di 2019-nya. 2019 itu Awal apa kalau nggak salah pertengahan? awal-awal itu, Pak. Oh, awal-awal. Artinya kamu Iya, lulus itu nggak nunggu lama sampai akhirnya kamu tes ya. iya. Ya, cerita sedikit, Pak ya. Oh, Kebetulan sebelum lulus, sebelum nunggu wisuda itu kan saya itu selesai bulan apa ya? April atau enggak? Juli itu ya. hmm. Skripsi sudah selesai. Lah kebetulan sambil nunggu wisuda, saya itu penasaran jadi guru itu seperti apa sih. Nah, saya ngajar dulu Pak di SD yang tidak jauh dari tempat saya di rumah. Penasaran Oh, 1 semester lah itu ngajar. oh gitu. Dan itu mulai ngajar Sambil ngisi waktu luang. sebelum kamu wisuda ya berarti ya. Iya, ngisi waktu Oh, luang saya lah Pak sama nyari oke. pengalaman gitu. Oke, 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 oke. Iya. Tapi dari sejak kamu dapat ijazah, saat kamu wisuda, sampai kamu akhirnya ikut tes, ada 6 bulan? Oh, ada Pak. Itu prosesnya cukup lama Pak. 2018 sampai 19 itu Oh, proses. berbulan-bulan. Apalagi iya mundur-mundur terus. Oh, gitu. Tapi berarti sekarang udah PNS ya? Udah 100% ya? Alhamdulillah sudah. Baru kemarin Wih, sih dapat SK penegrian. mantap, 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 mantap.
Jadi semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Ini adalah alumni pertama sekaligus PNS pertama. Kalau nggak salah, bener ya kamu ya? PNS pertama ya? Iya, Pak. Kayaknya sih begitu, Pak. Ya, setahu saya kamu yang pertama, betul. Nah, boleh sharing nggak kira-kira pengalaman kamu kuliah di UGRIS, khususnya mungkin di PJKR, apa yang paling berkesan di kamu? Mungkin dari prosesnya, atau mungkin dari mata kuliah favoritmu, atau mungkin bahkan dosen favorit kamu. Kira-kira kamu bisa sharing? Kalau pengalaman sih sebetulnya banyak, Pak ya. Suka dukanya selama 4 tahun kan banyak ya, itu kan waktu yang cukup lama. Terus yang paling berkesan itu dulu pas, kalau nggak salah semester 4 atau 5 itu. Saya pernah patah tulang itu, Pak, di bagian sini, tulang selangka saya. Di kampung main bola, terus jatuh kan, benturan. Nah, itu patah tulang, bukan patah tulang, tepatnya dislokasi. Oh, oke. Nah, itu Terus? sakitnya buat main, Pak. Saya paksa berangkat kuliah, tetap waktu itu kebetulan ada mata kuliah renang sama silat kalau nggak salah. Tapi Pak Ud kebetulan nggak tahu kayaknya. Saya paksakan tetap renang sama silat itu, walaupun sakitnya bukan main ya kan. Yang saya tahu kan nantinya ketinggalan gitu loh, Pak. Iya. Tapi alhamdulillah lancar. Tapi kamu nggak cerita sama dosen kamu tuh waktu itu kamu cedera gitu? Enggak, dulu itu saya cerita sama siapa. Terus dikasih rekomendasi itu suruh pijat sama dosen UNES, siapa lupa saya. Pak Arif. Tapi enggak sih, saya cuma pijat tradisional di kampung saja. Oh gitu. Oh, artinya sekarang gimana kondisinya? Ya alhamdulillah sih Pak, sudah normal kembali. Ya walaupun enggak seperti tadinya kan gini Pak, yang harusnya begini kan, nah seperti ini. Tidak kembali semula gitu loh. Oh, oke. Tapi berarti dalam prosesnya kamu walaupun cedera seperti itu, kamu tetap ikut kuliah gitu ya intinya ya. Wah berat juga ya, iya. berat juga. Karena saya juga pernah tuh, ya kurang lebih semester 4, semester 5 saya juga pernah cedera kan. Cedera lutut, dan waktu itu adalah masa-masa kita kuliah praktek. Jadi ya memang berat lah, artinya pasti punya cerita. Kalau mata kuliah favorit, kira-kira apa yang berkenan atau berkesan buat kamu? Mata kuliah favorit apa ya? Ada sepak bola mungkin Pak, karena saya suka sepak bola, suka futsal mungkin itu ya di prakteknya mungkin. Walaupun kadang bangun pagi-pagi jam 5:30 harus main bola kan. Anak kos itu gimana Pak? Susah ya Pak. Waktu itu Pak Narmin ya? Bukan, Pak Osang kebetulan. Oh iya, masih angkatan pertama, betul. Iya, angkatan pertama Pak Osang. Kebetulan jam pertama juga kan 5:30 itu. Ya gimana ya, anak kos kan susah sekali bangun pagi ya. Ya itu jadi buat teman-teman yang kuliah di olahraga memang harus siap kuliah pagi itu. Ada yang kuliah 5:30, ada yang kuliah jam 6. Dan oh iya ya, kamu angkatan pertama jadi sepak bola waktu itu masih pausa ya. Oke. Ya kebetulan semua mata kuliah itu kelas A itu 5:30 semua kayak praktek. Bola voli, sepak bola, renang itu 5:30 Pak. Oh iya. Oke. Ya mengajar sekarang kan kamu udah PNS, mau nggak mau bangun pagi udah menjadi kewajiban toh. Kewajiban yang dibayar. Iya Pak. Oke. Kalau dosen favorit kira-kira siapa? Ada nggak? Dosen favorit siapa ya? Atau kamu semuanya sih favorit Pak. Paling deket sama siapa gitu? Kalau paling deket siapa ya? Kalau paling itu kayaknya Pak Maftukin Huda Pak. Huda itu orangnya gimana ya? Humble, dia itu kayak nggak ada jarak gitu. Mahasiswa sama dosen itu ngobrol juga enak, santai gitu loh Pak. Oh, mention Pak Huda. Terus dia itu mention dulu Pak Huda. Pak Huda. Besok halo harus... Pak Huda. Nah, gitu dong. Oke, nanti kalau Pak Huda nonton. Apa kabar? Baik. Insya Allah baik lah, insya Allah baik.
Nanti kalau Pauda nonton, biar Iya. Pauda juga mau bergabung podcastan gini sama saya. Oke, Pauda ya. Iya. Oke, Pauda memang Ya, salah satu. ada dulu itu ada dosen kalau nggak salah Pak Billy atau siapa ya? Oh Magang ya, sebentar satu semester. hmm, hmm, hmm. Ya ada Pak ya. Nah Betul itu Pak Billy. ya itu cara mengajarnya, proses mengajarnya juga enak Pak, asik ya. Oh Bapak iya. Billy itu cerdas orangnya. Oke, Pak Billy. Pak Billy kalau nggak salah sekarang di UNES kalau nggak salah. Kalau nggak salah Yes. ya. Kalau nggak salah. Atau di mana? Kamu tahu informasinya di mana? Kurang tahu juga Pak. Kemarin saya belum lama ketemu Pak Billy sih di Cilacap, itu ada event lomba senam tingkat Jawa Tengah itu. Kebetulan Oh sama gitu. Pak Doni sama Pak Bagus juga jadi juri di Hmm. sana. Saya belum update lagi sih, setahu saya Pak Billy itu di UNES kemarin. Tapi ya berarti cukup berkesan buat kamu ya. Terus selama perkuliahan tuh gimana pengalaman kamu? Apa ya, kuliah di PJKR Ugris tuh gimana sih secara umum kalau kamu bisa mereview? Oh. Ya karena saya suka di olahraga, ya. Saya itu gimana ya? Berarti kuliah di jurusan olahraga tuh memang keinginan kamu pribadi ya? Atau ada yang mendorong kamu? Iya Pak, sebetulnya saya itu nggak ada keinginan ingin jadi guru sih sebenarnya Pak. Oh Nggak gitu tahu malah. kenapa, karena saya suka olahraga, ya kepikiran apa namanya, pengen lanjut olahraga gitu loh. Mungkin mindset saya itu tiap hari kegiatannya olahraga, terus padahal kan enggak ya Pak. Ternyata kan sama aja seperti yang lain. Iya, memang persepsi awal anak-anak yang mau kuliah di olahraga tuh, yo bayangannya cuma lari-lari, cuma main bola. Ternyata kan nggak cuma itu, banyak Iya, proses-proses lain yang iya. akhirnya. Tapi menurut kamu apa nih pengalaman kamu selama di PJKR Ugris? Boleh kasih masukan nggak apa-apa? Mungkin kamu punya mau kasih masukan boleh, mau kasih pengalaman boleh, bisa di-sharing di sini. Secara Pengalaman apa ya? misal saya pancing deh, Ya, saya pancing misalkan dari sisi fasilitas menurut kamu udah cukup? kalau dulu sih waktu saya kan kebetulan masih awal-awal ya. Mungkin kan masih tahap awal, belum komplit mungkin Pak ya. Oh iya. Nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah mulai lengkap atau Oh kamu soalnya saya udah lama nggak sama sih Pak. oh iya kamu angkatan pertama masih kuliah di GU ya? Di GP sorry di GP bener. Di GP ya, dulu di GP. Berarti kamu Iya. ngalami Renang. kuliah di kampus 4 nggak? Iya, ngalamin semester berapa itu, semester akhir tuh. 7 Oh 8 gitu Pak. oke. Wah, sekarang emang jauh banget sih. Anak-anak angkatan pertama kayak kamu kadang pada nyesel. Wah, kenapa saya udah lulus duluan? Sekarang kan fasilitasnya udah jauh, Mas. Jauh. Artinya dari sisi fasilitas. Tapi kalau dari sisi kesan nih, saya pengen nangkep kesan kamu untuk PJKR Ugris. Paling enggak dampaknya sekarang ke kamu deh. Sekarang kan kamu udah jadi PNS juga tuh. Kira-kira dulu bekal apa yang disampaikan Iya. sama teman-teman atau dosen atau mungkin teman-teman kamu selama perkuliahan yang paling berkesan dan membawa kamu sampai ke tahap ini sekarang? Ya, banyak sih Pak. Seperti contohnya ilmu yang saya dapat di PJKR sama 4 itu, gimana ya? Juga pengalaman dari Bapak Ibu dosen kan, mungkin kayak pas waktu kuliah itu kelihatannya sepele Pak. Tapi yang paling apa namanya? Memang penyesalan itu datang terakhir ya Pak ya. Setelah lulus itu kita itu kayak menyesal gitu Pak. Kok di kampus itu kegiatannya cuma ngampus, tidur, pulang. Nah itu mungkin kalau yang belum lulus mungkin bisa lebih aktif lagi gitu Pak, mengikuti kegiatan yang lain. Karena yang penting itu kan kita bisa lebih aktif, bisa berorganisasi dengan lingkungan, dengan masyarakat. Lah itu yang kita perlukan itu Pak sebenarnya Pak. Artinya memang banyak cerita gini deh. Paling enggak pengalaman saya pribadi ya.
ketika kamu kan juga sekarang sudah di dunia kerja, saya juga sudah di dunia kerja, terkadang penyesalannya itu muncul baru sekarang. Bukan karena fasilitas kampus Iya atau itu. perkuliahannya tidak memfasilitasi itu, tapi kadang dulu waktu kita kuliah masih nganggap, itu masih belum penting-penting amat. Nah, sekarang padahal kita butuh. Bener nggak? Iya Pak, memang begitu Pak. Memang penyesalan datangnya sih di akhir Pak ya. Ya, jadi kan Memang dulu berarti, kelihatannya sepele, cuma pikirannya berangkat ngampus, yang penting berangkat ngampus, habis itu pulang tidur. Nah, itu. Tapi setelah itu Pak, eh, yang kita dapatkan dari kampus itu apa sih? Setelah kita lulus itu kan begitu. Bagaimana cara kita, nantinya kita kan terjun langsung ke masyarakat gitu Pak. Kalau paling enggak yang ke lingkungan kerja gitu. Bagaimana cara kita berkomunikasi, berorganisasi. Nah itu Pak. Kadang kita kan di kampus itu juga butuh untuk berorganisasi. Tapi kan kebanyakan, ya bukan kebanyakan, saya sendiri Pak ya. Malas gitu Pak. Lebih suka ya di kos tidur. Seperti itu. oh, oke, oke, oke. Artinya kan mungkin pendekatannya baru kerasa ketika kamu sekarang jadi alumni. Ketika misalkan nih kamu ada kesempatan mengulang, apa yang kira-kira akan kamu perbaiki? Ya, saya kan memanfaatkan kesempatan itu dengan baik mungkin Pak ya. Sesuatu atau hal-hal yang belum saya dapatkan itu akan saya pelajari lagi di kampus tentunya. Itu mungkin Pak. Nah, mungkin ini pesan ya buat Biar teman-teman. nantinya tidak menyesal. Pesan buat teman-teman. Ini bukan soal PNS-nya. Mas Wisnu, alhamdulillah sekarang sudah PNS. Tetapi bukan PNS pun atau apapun pekerjaan kamu nanti ketika terjun ke masyarakat, itu memang sangat membutuhkan yang namanya pengalaman. Jadi ketika kuliah, pengalaman itu memang harus digali dan dipupuk sebanyak mungkin untuk bekal kamu nantinya terjun ke masyarakat. Karena orang akan menilai kamu secara produk, dia udah nggak mau tahu proses kamu gimana kan. Nah, harapannya dari kampus kita memfasilitasi itu, memberi kesempatan itu untuk membuat kamu berekspresi. Minimal kamu menggali potensi kamu, sehingga nanti keluar. Sehingga kamu lulus kan berarti harapannya sudah bisa baiklah di masyarakat. Itu utamanya kan itu. Soal pekerjaannya apapun kan sebenarnya ya alhamdulillah hari ini Mas Wisnu sebagai PNS ya. Itu patut disyukuri. Tapi boleh kasih tips dan trik nggak? Kira-kira bisa sampai PNS tuh gimana? Kamu jangan-jangan kamu sendiri nggak nyangka tuh jadi PNS? Ya memang awalnya saya nggak nyangka Pak. Saya bisa jadi PNS itu Pak. Gimana ya? Saya itu lulusan pertama, ibaratnya kan belum ada bekal, belum ada pengalaman sama sekali gitu Pak. Belum ada senior kamu lah ya. Awal saya itu kan cuma coba-coba gitu ya. Ya. Oke. Niat awal saya kan di daftar CMS kan cuma coba-coba. Ya siapa tahu kan Pak ya. Ya alhamdulillah bisa sampai sekarang ini Pak. Kalaupun tidak lulus kan masih ada tahun depan, masih panjang gitu kan. Yang saya seperti itu mungkin Pak. Oh iya, kalau ke depan pasti kebutuhan guru memang masih sangat luas ya. Artinya walaupun endingnya kalau bicara guru endingnya pasti PNS. Harapannya semua orang begitu. Artinya kamu sudah ke tahap ini kan, sudah stepnya jauh lebih awal dibandingkan orang-orang lain dan kamu paling tidak membuktikan bahwa alumni kampus kita juga cukup kompeten. Iya kan, kamu dites toh. Kalau menurut saya nih ya, ini hanya karena kamu nggak pede, aja sih sebenarnya. Ya nyatanya kan kamu nggak nyogok orang dalam kan jadi PNS. Ya enggak lah. Sekarang nggak bisa itu Pak. Sekarang itu lebih terbuka. Nah, artinya jangan Saya kan bisa memantau langsung. Iya, kamu harus mantep bahwa kamu bukan coba-coba dan bukan cuma beruntung, tapi memang layak ada di situ. Kamu cuma nggak pede aja, Mas. Sudah PNS Iya, tuh. awalnya kan seperti itu. Iya. Awalnya. Setuju. Berarti sekarang udah makin keren lah, Mas Wisnu ya.
Tapi boleh cerita nggak? Saya kurang ngikutin sih. 2018 formasi PNS itu apa sudah kayak yang sekarang? Jadi per sekolah itu sudah ada slotnya dan kita sudah bisa tahu siapa apa namanya yang daftar di situ berapa. Jadi kompetitornya kita berapa orang itu sudah kelihatan sama kayak yang sekarang. Iya, ya sebenarnya sama sih, hampir sama keseluruhan Pak dari 2018 sampai 2019. Cuma perbedaannya kan cuma itu, yang kemarin berapa jumlah yang dapat di satu sekolahan, terus siapa saja yang daftar di sekolahan kan, yang 2019 itu kan dihapus kan. Tidak seperti 2018 itu kan masih bisa dilihat berapa pendaftarnya, siapa saja yang sudah masuk di sekolahan itu. Jadi kan kita bisa mantau, misalkan sekolahan itu sudah banyak pendaftarnya, kita bisa pindah ke sekolah lain. Nah, kalau yang 2019 ini kan nggak bisa lah. Oh, Makanya iya, bisa iya. spekulasi. Lah waktu itu ngambil di situ karena Kebetulan di Batang, di kota saya sendiri itu tidak buka lowongan dari olahraga khususnya Pak. Nah, terus saya itu cari ke sana kemari, kebetulan yang paling dekat kan di Kota Pekalongan. Nah, yo itu banyak sih dari PJKROB juga daftar di Pekalongan bareng-bareng. ya banyak teman-teman alumni juga yang ada di sana ya. Iya, Masih sering connect, masih sering masih ketemu. Pak. Siapa aja sih yang di Ya sana? kalau ketemu sih jarang. Kalau di Pekalongan kota itu kayaknya nggak ada Pak, kebanyakan di Kabupaten Pekalongannya. Oh, di Cuma Batang. kabupatennya. Oh, Hmm. oke, oke, oke. Oke. Gimana? Enak jadi PNS? Ya sama aja sih sebenarnya Pak. Apa? Samanya tuh gimana? Samanya tuh gimana? Eh, Samanya kan kita gini, gini, gini. sama-sama. PNS PNS itu ekspektasi kamu atau orang tua atau gimana? Artinya ketika kamu PNS, yang paling bahagia tuh kamu atau orang tua kamu malah? Ya, saya pun bahagia, orang tua pun bahagia, Pak. Kan ini kan merupakan cita-cita awal saya jadi Hmm. guru itu kan. Lah ini ibaratnya sudah goal gitu loh, Pak. PNS itu. Oke, oke, oke. Ya, ya. Akhirnya sekarang menikmati jadi guru ya. Iya. Ya berkat support juga dari orang tua, keluarga, Oke, oke. teman-teman semuanya. Oh, oke, oke, oke. Ya, selamat Mas sudah sampai di tahap ini. Artinya kan mau bagaimanapun bahwa sekarang CPNS itu udah nggak bisa lagi apa namanya eh, KKN atau apa yang seperti itu kan sudah nggak bisa kan. Artinya semua hasil kamu hari ini pasti itu adalah hasil kerja keras kamu juga selama kamu berproses, selama kamu kuliah. Ya karena mungkin masih ada teman-teman yang belum seberuntung kamu kan gitu kan. Kan masih ada mungkin Hmm. angkatan kamu yang masih belum PNS atau apa. Nah, itu bisa menjadi motivasi karena memang sih nggak bisa bohong, ada faktor luck juga, ada faktor keberuntungan karena kan yang dibutuhkan berapa, yang daftar berapa, itu kan tetap ada seleksi. Tapi kan semua tetap dari knowledge kamu juga pasti nggak mungkin di nomor dua kan lah. Kamu kan pasti juga berproses dengan maksimal. Kira-kira nih pesan kamu Hmm. buat teman-teman yang masih mahasiswa, ada nggak nih pesan buat yang masih kuliah biar akhirnya nanti eh, pengalaman kamu sekarang di dunia kerja begitu, apa tipsnya untuk teman-teman mahasiswa? Untuk teman-teman mahasiswa, ya mungkin itu tadi Pak, gunakan waktu kalian itu sebaik mungkin. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, baik itu di dalam kampus ataupun di luar kampus. Supaya nantinya setelah keluar dari kampus itu kita ada bekal istilah gitu loh Pak. Apa kita mau kemana, arah kita mau kemana itu kan ada tujuannya gitu. Walaupun nantinya kan kita nggak tahu masa depan itu bagaimana, kan kita nggak tahu. Yang penting kan usaha dulu gitu loh Pak. Oke, oke, oke. Terus mungkin mau titip
pesan atau kesan ke prodi? Mungkin ada sesuatu dari kamu yang mau disampaikan ke prodi atau mungkin ke dosen, mau salam-salam atau bagaimana? Serah. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu dosen PJKR khususnya dan juga UKRIS pada umumnya. Ya, karena berkat Bapak Ibu dosen semuanya, saya bisa lulus, bisa bekerja, bisa menjadi yang seperti sekarang inilah, Pak. Alhamdulillah. Tanpa Bapak Ibu semuanya kan saya tidak bisa seperti sekarang, kan begitu. Ada lagi? Pesan saya, kebetulan PJKR kemarin baru ulang tahun ya, Pak. Oh yang iya. Betul. Iya. Betul. Ya, selamat ulang tahun kepada Prodi PJKR. Semoga tambah jaya, tambah maju, tambah sukses, melahirkan mahasiswa yang handal, yang unggul lah, yang berprestasi, berguna bagi bangsa umumnya. Amin. Terima kasih Mas, masih ingat dengan ulang tahun Prodi. Sebagai Prodi yang masih baru berumur 6 tahun, ya namanya 6 tahun, kalau anak-anak kan masih sangat kecil, tapi kami tetap bangga karena sudah bisa minimal melahirkan seorang Wisnuwardana yang saat ini jadi PNS di Kota Pekalongan. Wah, luar biasa. Ya kita kan juga ikut bangga Mas, kita ikut senang, artinya sebagai dosen atau kampus ikut mengantarkan kamu ke masa depan yang semoga itu menjadi harapan dan cita-cita kamu dan keluarga. Ngomong-ngomong udah keluarga belum? Belum, Mbak. Nunggu opo PNS kok. Ya nanti dulu. Kan masih muda sih, Pak, masih pengen cari pengalaman yang banyak. Ingin kesana kemari kan biar bebas dulu. Oh iya. Kamu umur berapa sekarang? Umur saya 24, 25 salah. Berarti 24 kemarin kamu diterima PNS ya? CPNS, iya, CPNS 25 ya? CPNS 24, PNS 25. 24. Iya. Mantap. Itu bisa jadi kisah atau cerita. Karena kalau cuma sekedar ngomong beruntung, buat saya definisi beruntung itu adalah orang yang memang usaha ketemu sama waktunya, udah. Jadi kalau cuma nunggu waktunya beruntung ya nggak ketemu kalau nggak ada usahanya. Iya sih. Jadi paling usaha tidak kan dan doa lah, Pak. Betul. Ya artinya kan paling tidak kamu bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain biar termotivasi. Seorang Wisnuwardana bisa PNS, saya harus bisa, kan gitu kan. Harapannya seperti itu. Jadi kapan nikah? Iya. Pertanyaannya bisa diganti? Ya, sekarang kamu sudah berlabel PNS tuh tinggal datang aja ke rumah cewek, udah nggak usah banyak pacaran dulu kayak apa, udah langsung aja nikah, nunggu apa sih? Kok saya ngatur hidupmu ya? Ingin menikmati masa muda dulu, Pak. Wah, baru asik. Lagi menikmati gaji ya, untuk sendiri ya. Masih ingin bahagiain orang tua lah. Oh, kamu berapa saudara? 2, Pak. Kebetulan saya yang nomor pertama. Adik kamu masih kuliah atau sekolah? Masih sekolah SMA kelas 2. Oh, oke. Kalau boleh tahu orang tua kerja apa? Orang tua saya, ibu saya kebetulan guru juga, guru pengajar di SD. Kalau bapak saya sih petani. Oh, oke. Berarti ibu PNS juga? Iya, alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah lah. Pasti bangga kan anaknya sudah ada yang nyusul jadi PNS. Jadi belum ada kepikiran mau merit nih? Belum, Pak. Mungkin nanti dulu, Pak. Mau pengen kesana kemari bebas cari pengalaman. Oke, siap. Oke, paling gitu aja dulu sementara Mas Wisnu. Terima kasih buat interviewnya.
mohon izin nanti saya share di YouTube saya ya. Jadi biar teman-teman Iya, yang Pak. lain ikut mendengar, semoga bisa dapat inspirasi dari kamu. Oke? Iya, Pak. Oke, gitu aja Mas Wisnuwardana. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum Mungkin warahmatullahi pesan wabarakatuh. untuk teman-teman yang lain, Pak, sedikit Oh ya. ya, oke, boleh. Gimana? Pesan untuk teman-teman yang lain, eh, jangan putus asa, jangan mudah menyerah, karena apa ya? Kita itu kuliah di swasta sama negeri itu kan sama aja, tidak ada perbedaan. Toh buktinya saya di swasta pun bisa masuk gitu loh, Pak. Kan tidak ada masalah. Akreditasi kan bukan jadi masalah sekarang gitu. Nah, itu mungkin nanti misalkan daftar CPNS itu diperhatikan, Pak. Soalnya kan tiap daerah punya aturan yang berbeda-beda ya. Eh, Seperti di Pekalongan kan tidak mensyaratkan akreditasi harus A ataupun B ataupun C, tidak kan. Nah, itu harus diperhatikan mungkin Pak di semua daerah. Karena kemarin itu kebetulan ada kasus sudah lulus, tinggal pemberkasan di sesuatu daerah itu, kebetulan akreditasinya C atau gimana Pak, gugur. Hanya karena itu kan sayang sekali Pak, sudah jauh-jauh di tahap akhir, gugur kan kecewa pasti ya Pak. Mungkin kan kadang ada juga yang formasinya tidak sesuai gitu. Ada juga tahun kemarin seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang lain agar lebih cermat lagi sebelum mendaftar, kan cermati dulu persyaratannya itu apa sih di daerah yang kalian daftar itu, seperti itu. Gila, ini baru PNS, Mas. Keren loh ngomongnya. Wah, tadi ditanya-tanya masih malu-malu dia. Sekarang baru keluar tuh quotes-quotesnya. Benar, Mas. Itu yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kita semua punya hak yang sama. Mau swasta, mau negeri, nyatanya kamu paling tidak jadi role model bahwa kamu juga sekarang bisa jadi pegawai negeri. Artinya itu mungkin bagi sebagian orang adalah idamannya, sehingga kamu sudah sampai ke tahap ini. Saya juga bangga, saya senang, makanya saya sampai ngejar nomor kamu nih kemarin. Mana nih nomor Wisnu nih, saya mau kontak dia lah, saya mau ajak beginian. Nah, artinya kita lagi interview begini, tapi saya izin rekam dan nanti saya upload di YouTube. Biar teman-teman yang lain juga bisa ikuti perjalanan karir kamu. Semoga bisa jadi opsi bahwa hidup itu kan macam-macam, kita mau kemana kan juga sebenarnya pilihannya sangat luas. Nah, sekarang Mas Wisnu memberikan pandangan bahwa ini loh PNS seperti ini. Semoga sukses terus untuk Mas Wisnu, sehat selalu di sana. Amin, Pak. Doakan juga Prodi agar selalu terus berkembang. 6 tahun ini pasti masih sangat singkat untuk kita mengembangkan Prodi ke depan bisa lebih baik lagi. Lebih banyak PNS, Mas Wisnu yang lainnya yang akan segera menyusul. Amin, Pak. Amin. Itu aja. Terima kasih Mas Wisnu buat waktunya. Ya, Pak. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you Mas Wisnu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.